Halo semua, bagaimana kabar kalian? Langsung saja kita lanjutkan video alur cerita manhwa yang berjudul Tales Demon and God. Melanjutkan cerita sebelumnya, di mana Sulong mendatangi alam Nether, menuju menara neraka api hitam, lapisan ke-8. Di saat itu, penguasa alam Nether menghentikannya. Pada akhirnya, mereka bertarung. Penguasa alam Nether bertanya kepada Sulong, apakah dia sudah berhasil membentuk 7 kelopak bunga teratainya? Sulong menjawab, kalau dia sudah berhasil. Karena itu, penguasa alam Nether tidak akan bisa mengalahkannya. Sulong meminta penguasa alam Nether untuk menyerah. Selama penguasa alam Nether patuh, dunia kecil ini akan menjadi milik mereka berdua. Kalau tidak, Sulong akan menyingkirkan penguasa alam Nether. Penguasa alam Nether berkata, dengan 7 kelopak bunga teratai yang Sulong miliki, hampir tidak ada orang di dunia kecil ini yang bisa mengalahkannya. Akan tetapi, Sulong tidak akan bisa dengan mudah menguasai dunia kecil ini. Beberapa saat, Sulong menyadari kalau penguasa alam Nether tidak sendirian. Penguasa alam Nether berkata, sepertinya Sulong bisa merasakan kehadiran mereka. Sulong berkata, kalau penguasa alam Nether masih memiliki sekutu, dia sudah meremehkannya. Kali ini Sulong belum bisa melakukan apa-apa terhadap penguasa alam Nether. Akan tetapi, kalau penguasa alam Nether menyerahkan Dewi Yuyan kepadanya, mereka berdua bisa menguasai dunia kecil ini. Semua sumber daya di tempat ini akan menjadi milik mereka berdua. Akan tetapi, kalau masih keras kepala, tunggu saja hingga dewa-dewi spiritual dari ras lain menyerah kepada Sulong. Penguasa alam Nether berkata, tidak semua proses akan berjalan lancar, sesuai dengan keinginannya. Meski kultivasi tiada taranya, Sulong tidak akan bisa menguasai dunia kecil. Alam Nether memiliki sesuatu tersembunyi untuk perlindungan. Begitu juga dengan dunia alam lainnya. Kau pikir bisa dengan mudah mengontrol para ahli dari alam abis atau alam vulkanik. Para iblis buas bahkan tidak sanggup mematahkan perbatasan dari alam Dream Cloud. Dan kalian pikir mau menguasai dunia kecil. Mendengar hal itu, Sulong hanya terdiam. Penguasa alam Nether kembali berkata, dia sudah malas berdebat karena tidak ada manfaatnya. Selama Sulong tidak menginjakkan kakinya di alam Nether, maka dia akan baik-baik saja. Tapi, kalau Sulong memaksa menginjakkan kaki di alam Nether, maka jangan salahkan penguasa alam Nether kalau membawa para sekutunya. Mendengar yang dikatakan penguasa alam Nether, untuk sementara Sulong akan menitipkan Dewi Yuyan kepada penguasa alam Nether. Tapi suatu saat, Sulong akan kembali untuk mengambilnya. Sulong pun berubah menjadi es, kemudian pergi menghilang. Penguasa alam Nether terdiam. Beberapa saat, dia pun batuk dan memuntahkan darah. Lingyun langsung berada di sampingnya. Dia menanyakan kondisi penguasa alam Nether. Penguasa alam Nether menjawab, kalau dia tidak apa-apa. Kultivasi Sulong semakin bertambah kuat. Seharusnya penguasa alam Nether sudah membunuhnya saat ada kesempatan. Sekarang, dia sudah berhasil membentuk 7 kelopak bunga teratai. Kemungkinan mereka tidak akan bisa mengalahkannya, meski mereka berenam. Untungnya, dia tidak tahu batas kekuatan penguasa alam Nether dan sekutunya. Sulong juga terlihat khawatir kalau penguasa alam Nether memiliki kartu trup. Itu sebabnya dia mundur. Kalau tidak, dia pasti sudah habis-habisan menyerang. Penguasa alam Nether berkata kalau kultivasinya sudah sekuat itu. Mungkin perkataan penguasa alam Nether benar. Kalau di dunia kecil ini, tidak ada satupun yang bisa mengalahkannya. Penguasa alam Nether berkata, dalam perang terakhir antara Sakti Bulu Ilahi dan Sakti Dewa Iblis, penguasa alam Nether sudah mati sebanyak 3 kali. Kalau tidak, mana mungkin Sulong bisa mengalahkannya dengan mudah seperti sekarang. Mereka perlu mendapatkan kembali kekuatan mereka dengan cepat. Kalau tidak, dunia kecil ini akan direbut olehnya. Mereka semua pun setuju. Berpindah ke menara api hitam, terlihat Nili membuka matanya. Dia melirik, melompat kemudian melihat ke arah Raja Iblis. Nili bergumam, apakah dia mau melawan Nili lagi? Raja Iblis berkata, apakah Nili mau mencoba menaiki lantai ke-6 bersama dengan Raja Iblis? Nili menjawab, kalau nanti dia akan ke sana. Nili bergumam, apakah Raja Iblis yakin dia bisa menaiki lantai ke-6? Tapi hal ini juga bagus untuk Nili, karena di saat Raja Iblis berada di sini, Nili cuma bisa waspada, jadi dia tidak bisa masuk ke kondisi mental Anata. Raja Iblis mulai pergi, menaiki anak tangga menuju lantai ke-6. Raja Iblis mulai melangkahkan kaki ke anak tangga yang pertama. Dia merasakan api yang mulai membakar ranah jiwanya. Nili berteriak, memperingatkan Raja Iblis agar tidak sampai terbakar. Raja Iblis melirik Nili.
Kemudian terus melanjutkan menaiki tangga. Nili berkata kalau aura membunuhnya terlalu kuat. Dia pasti akan menderita di sana. Nili mulai duduk dan akan kembali bermeditasi. Nili memejamkan matanya, kemudian mulai berkonsentrasi memasuki mental anatta. Terlihat ia sudah mulai memasuki kondisi mental anatta. Telur yang Nili bawa mulai retak. Kemudian muncul ledakan. Hal itu membuat Nili terkejut. Nili merasakan kalau telur itu mempunyai aura membunuh yang begitu kuat. Itu pasti kekuatan garis keturunan. Leluhurnya sudah banyak membunuh, sampai bisa mengumpulkan aura membunuh yang kuat. Nili pun bingung, apakah dia akan membiarkan makhluk ganas ini menetas. Hal itu terlalu berisiko. Nili harus menghancurkannya. Retakan telur itu semakin banyak. Dari retakan itu muncul sinar. Nili terkejut kalau telur itu akan menetas. Retakan itu semakin besar. Sinarnya juga semakin besar. Dewi Yuyan berkata, sepertinya Nili sudah terlambat kalau mau menghancurkannya. Cahaya yang sangat terang muncul dari telur tersebut, yang membuat Nili merasa silau. Binatang dari telur itu pun menetas. Terlihat jambul dan kaki dari binatang yang baru menetas. Binatang itu terlihat lucu dan imut. Binatang itu seperti burung, kemudian berlari mendekati Nili. Dia pun mematuk-matuk sepatu Nili. Kemudian melihat ke arah Dewi Yuyan. Dewi Yuyan bertanya ke Nili, "Makhluk apa itu?" Barusan makhluk itu mengeluarkan energi yang begitu besar. Nili juga tidak mengetahuinya. Tapi, sekarang Nili tidak merasakan adanya energi apapun darinya. Padahal dia sudah menyerap begitu banyak kekuatan hukum milik Nili. Anak burung itu melihat Dewi Yuyan dan berkicau. Kemudian Dewi Yuyan merasakan kalau makhluk kecil itu tidak berbahaya. Apakah mereka akan memeliharanya? Nili menjawab kalau makhluk kecil itu memiliki aura membunuh yang sangat kuat dari leluhurnya. Tapi karena dia baru menetas, sepertinya hal itu wajar. Makhluk itu terus melihat ke arah Nili. Nili pun berkata, kalau dia harus mendidiknya selagi masih kecil. Jadi dia tidak akan tersesat seperti leluhurnya. Jadi Nili akan memeliharanya. Dewi Yuyan juga menyetujuinya. Dewi Yuyan mendekat dan mencoba memegang kepala makhluk kecil itu. Dia berkata, mulai sekarang, makhluk kecil ini akan tinggal bersama Nili dan Dewi Yuyan. Jadi dia harus menurut apapun yang mereka katakan. Makhluk kecil itu mengangguk. Dewi Yuyan merasa kalau makhluk kecil itu memahami perkataan Dewi Yuyan. Makhluk kecil itu melihat pakaian Dewi Yuyan, kemudian memakan pakaiannya. Hal itu membuat Dewi Yuyan terkejut. Dia berusaha menjauh dari makhluk kecil itu. Di sisi lain, Nili tertawa melihat hal itu. Dewi Yuyan kembali memperbaiki pakaiannya. Dia berkata, baru menetas saja kelakuannya sudah begini. Harusnya tadi mereka membunuhnya. Nili berkata kalau Dewi Yuyan jangan salah paham dulu. Kemudian, makhluk kecil itu memakan pakaian Dewi Yuyan yang telah sobek. Nili berkata, kalau pakaian Dewi Yuyan terbuat dari kekuatan hukum, itu sebabnya dia memakannya. Sebelum menetas saja, makhluk kecil ini sudah menyerap banyak kekuatan hukum. Mungkin dia menetas untuk melahap kekuatan hukum. Nili berkata ke makhluk kecil itu, dia tidak boleh merobek pakaian perempuan seperti sebelumnya. Nili menyentuh kepala makhluk kecil itu. Makhluk kecil itu pun menganggukkan kepalanya. Nili senang mengetahui makhluk itu memahami apa yang dia katakan. Makhluk kecil itu celingak-celinguk. Kemudian, dia terlihat senang dan melihat ke arah Dewi Yuyan. Dia sangat kegirangan melihat Dewi Yuyan. Dewi Yuyan yang melihat hal itu memegangi roknya. Nili berkata, sepertinya makhluk kecil ini tidak mengerti sama sekali. Karena seperti itu, Nili menyarankan Dewi Yuyan menggunakan pakaian biasa. Dewi Yuyan berkata, kalau dia menggunakan pakaian biasa, pakaian itu bisa langsung rusak saat dia bertarung. Nili pun mencoba memberikan solusi kepada Dewi Yuyan. Makhluk kecil itu terus mematuk-matuk ke lantai. Perut makhluk kecil itu mulai berbunyi, tanda dia merasa lapar. Dia melihat api hitam yang berada di lantai menara ini, dan merasa sangat senang. Dia pun mulai menghirup api tersebut. Api itu pun tersedot oleh makhluk kecil. Api hitam dari segala arah mulai berkumpul, dan masuk ke dalam mulut makhluk kecil itu. Melihat hal tersebut, Nili menjadi terkejut. Beberapa saat, akhirnya makhluk kecil itu selesai menyerap api hitam. Nili pun tidak lagi merasakan api hitam di lantai kelima ini. Sepertinya, makhluk kecil itu sudah melahap semua api hitam yang ada di lantai ini. Nili berkata, kalau makhluk kecil itu seperti lubang hitam yang memakan apapun. Kalau baru menetas saja sudah seperti ini, bagaimana mereka bisa mengendalikannya? Makhluk kecil itu mulai berguling-guling dan membentur kaki Nili. Nili merasa kalau mereka harus mendidiknya pelan-pelan.
Berpindah ke tempat penguasa alam Nether. Para utusan yang melihat makhluk kecil milik Nili merasa terkejut. Mereka mempertanyakan, iblis buas apa itu? Bagaimana dia bisa memiliki kekuatan semacam itu? Penguasa alam Nether berkata, kalau dia tidak pernah melihat makhluk seperti ini, tapi kemungkinan dia bukan iblis buas, melainkan hewan spiritual. Ling Yun menanyakan, apakah itu hewan spiritual dengan garis keturunan kuno? Mereka mendengar kalau seekor spiritual akan otomatis membuat kontrak dengan pemiliknya. Begitu dia menetas. Jika dia punya kecerdasan, dia tidak akan mengubah pemiliknya. Anak ini sungguh beruntung. Bahkan mereka saja tidak pernah melihat hewan spiritual, meskipun itu peringkat rendah. Nili bergumam, apakah ini hewan spiritual? Di kehidupan sebelumnya, Nili juga memiliki hewan peliharaan, seekor hewan spiritual. Begitu hewan spiritual menetas, dia akan membuat kontrak spiritual yang tidak terpatahkan dengan pemiliknya. Tapi koneksi yang Nili rasakan dengan makhluk kecil itu terasa samar-samar. Nili berkata, sepertinya makhluk kecil ini bukanlah hewan spiritual biasa, sambil mengusap kepala makhluk kecil itu. Nili berkata, sepertinya dia juga memiliki kecerdasan. Karena terlihat seperti telur, Nili memberikannya nama Jindan. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Jadi kita akan lanjutkan pada video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.